siapa namanya? Silakan, nama kakak saya Lina Bisita, biasa dipanggil Agnes. Jadi kalian bisa panggil kakak Agnes ya. Ya. Perkenalkan, nama kakak Zona Beriana. Kalian bisa panggil kakak dengan nama Zona. Perkenalkan, nama kakak saya Lina Bisita. Kalian bisa panggil kak Sergi atau panggil aja apa. Sebelum kita bahas tentang apa itu bencana, kita SDG dulu mau nggak? Yuk berdiri, berdiri. Pasti kalian udah tahu kan SDG karena Kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati semuanya. Hore! Kalau kau suka hati semuanya. Hore! Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Hore! kita lanjut ke materi ya. Nah, sekarang kita akan membahas materi tentang bencana alam, ragam penyebab dan cara evakuasi. Ada yang tahu apa itu bencana alam? Yang siapa yang tahu bencana alam? Ada yang tahu? Apa? Ayo. Iya betul. Sama ada yang tahu? Ya, tsunami, pintar. Tsunami, betul. Iya, betul. Iya, iya. Nah, itu semua yang kalian sebutin yaitu namanya bencana alam. Yuk simak. Kakaknya mau ngejelasin. Apa sih bencana alam? Bencana alam adalah peristiwa mendadak yang bisa disebabkan oleh alam, seperti gempa bumi tadi, tsunami, gunung meletus, banjir, dan kekeringan, atau bisa juga disebabkan oleh ulah manusia. Nah, contohnya kayak kebakaran hutan dan pencemaran lingkungan. Jadi bencana alam itu tidak bisa diprediksi ya, karena sifatnya mendadak. Gak bisa besok mau ada banjir, itu gak bisa. Ya, lanjut. Nah, contoh dari bencana alam yang pertama ada gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran bumi akibat pergerakan lempeng tektonik yang dapat merusak bangunan dan menyebabkan bencana tambahan seperti tsunami, tanah longsor, dan kebakaran. Gempa bumi juga salah satu jenis bencana alam yang sering terjadi, khususnya di Indonesia juga. Nah, penyebab dari bencana alam gempa bumi sendiri adanya pergerakan lempeng bumi tektonik. Yang kedua, aktivitas gunung berapi. Jadi gunung berapi yang masih aktif juga bisa menyebabkan gempa bumi. Yang ketiga ada runtuhan tanah atau tambang besar. Yang keempat ada gempa akibat ulah manusia seperti peledakan atau pertambangan. Sekarang banyak ya manusia yang ingin menangkap ikan dengan melempar bom. Itu nggak boleh ya. Nah, cara evakuasi atau menyelamatkan dirinya. Jadi kalau kalian sedang berada di dalam ruangan nih seperti ini, kalian bisa sembunyi di bawah benda berat, contohnya di kolong meja atau di kolong tempat tidur. Paham? Kalau sedang di luar gedung, kalian bisa jauhi tempat yang mungkin bisa runtuh, jauhi seperti rumah-rumah, pohon-pohon, dan lain sebagainya. Cari tempat yang luas, yang terbuka kayak lapangan gitu ya. Kemudian yang kedua ada bencana tsunami. Tsunami adalah gelombang laut besar yang disebabkan oleh gempa bumi, gunung berapi, atau tanah longsor di bawah laut.
Nah, gunung berapi adalah salah satu jenis bencana alam yang dapat diprediksi. Kalian udah pernah lihat kan gunung meletus di TV atau di koran, di HP mungkin? Nah, penyebabnya yaitu aktivitas magma yang naik ke permukaan bumi. Yang kedua, tekanan gas di dalam bumi yang berlebihan. Yang ketiga, retakan atau kelemahan struktur gunung berapi. Nah, cara evakuasi atau menyelamatkan dirinya yang pertama itu jauhi lembah yang berawan lahat. Bisa kalian ke gunung, hati-hati gunungnya takutnya masih aktif ya. Nah, yang kedua, gunakan masker pelindung dari abu vulkanik. Nah, ketika ada gunung meletus kan suka ada abu ya, itu kalian harus pakai masker. Ya, soalnya ya gak baik buat kesehatan tubuh. Kita menghirup abu vulkanik yang dari letusan gunung itu tidak baik untuk dihirup ya. Ikuti petunjuk evakuasi. Nah, selanjutnya ada banjir. Nah, di sini siapa yang nggak tahu banjir? Nah, banjir adalah muatan air yang merendam daratan disebabkan oleh hujan deras, air pasang atau jebolnya bendungan. Dampaknya termasuk kerusakan pada bangunan, infrastruktur, harta benda, serta risiko penyakit dan gangguan kesehatan. Nah, tsunami itu salah satu jenis bencana alam. Penyebabnya yaitu curah hujan sangat tinggi. Nah, kalau hujan terus-menerus itu bisa mengakibatkan banjir. Nah, saluran air tersumbat. Nah, biasanya saluran air yang tersumbat biasanya karena apa? Sampah. Kalian kalau buang sampah sembarangan atau ke tempatnya? Penggundulan hutan. Nah, kalau hutan gundul, air yang turun itu tidak bisa diserap. Soalnya hutannya udah pada gundul. Kenaikan air laut atau banjir. Selanjutnya itu ada kekeringan. Kekeringan itu kekurangan air yang berkepanjangan disebabkan oleh musim kemarau, kurangnya hujan, dan dapat berdampak pada kebakaran, krisis air, dan kelaparan. Kekeringan itu bisa dicegah dengan bijaksana menggunakan air dan menjaga kelestarian hutan. Nah, menjaga air dengan bijaksana itu seperti apa contohnya? Tidak mandi dengan air yang berlebih. Lalu penyebabnya itu curah hujan yang sangat rendah dalam waktu yang lama. Lalu ada penebangan hutan yang mengurangi resapan air. Penggunaan air secara berlebihan tanpa pengelolaan yang baik. Lalu cara menyelamatkan diri dari kekeringan itu bisa dicegah dengan kalian memang menggunakan air, mandi dengan air secukupnya, gak main dengan air sembarangan ya. Pulang-pulang ke sini kan minum air gitu ya. Terus menanam pohon untuk menjaga resapan air. Lalu ketiga itu menggunakan teknologi konservasi air seperti penampungan air hujan. Selanjutnya ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu peristiwa yang merusak dapat disebabkan oleh faktor alam atau manusia itu sendiri ya. Berdampak pada flora, fauna, dan kualitas udara. Penting untuk mencegah kebakaran hutan dengan menjaga hutan yang tidak kebakarnya sembarangan. Kebakaran hutan itu bisa disebabkan seperti orang merokok, kutubnya dibuang sembarangan gitu ya. Terus dampaknya itu kasihan ya, hewan-hewan yang di dalam hutan itu bisa terbakar, kasihan ya. Terus penyebabnya itu cuaca panas yang ekstrim atau musim kemarau yang panjang. Lalu ada aktivitas manusia yang membakar sampah atau membuat api unggun lalu tidak diawasi. Lalu ada gesekan pohon yang kering. Cara menyelamatkan diri yaitu keluar dari area kebakaran, pindah ke tempat bebas asap, dan ikuti instruksi petugasnya. Selanjutnya ada bencana tanah longsor. Apa itu tanah longsor? Ada yang tahu sebelumnya tanah longsor apa? Ada yang tahu tanah longsor apa? Ayo siapa yang tahu? Kalian nggak usah baca dari sini. Apa itu tanah longsor? Gak ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang pernah mengalami? Lihat? Ya, jadi tanah longsor adalah bencana yang terjadi akibat jatuhnya massa tanah dari tempat yang tinggi ke rendah disebabkan oleh hujan deras, gempa bumi atau dampaknya termasuk kerusakan pada bangunan, infrastruktur dan tata ruang serta penyebabnya yang dapat korban jiwa. Jadi tanah longsor ini biasanya terjadi di daerah pegunungan ya, dataran yang tinggi, banyak
pindah ke tempat yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, hindari daerah rawan longsor, dan yang terakhir, jalankan peringatan dari petugas. Selanjutnya ada bencana badai. Siapa yang di sini pernah melihat bencana badai? Belum ya? Nggak ada ya? Biasanya memang ini cara terjadi ya. Bencana badai adalah fenomena alam dengan angin kencang, hujan lebat, petir, gelombang tinggi yang dapat merusak bangunan, infrastruktur, harta benda dan menimbulkan korban jiwa. Badai adalah salah satu jenis bencana alam yang sering terjadi di daerah pesisir. Jadi di sini bukan daerah pesisir, jadi jangan terjadi apa badai. Selanjutnya, apa sih penyebab dari badai? Yang pertama disebabkan oleh perbedaan tekanan udara yang signifikan di atmosfer. Ada yang tahu atmosfer itu apa? Ya betul, selanjutnya, penguapan air laut yang terlalu cepat. Terakhir, ada pergerakan arus udara yang tidak stabil. Selanjutnya, bagaimana cara menyelamatkan diri kita ketika ada badai? Yang pertama, bisa kita lakukan tinggal di dalam rumah atau bangunan yang kokoh. Jadi kalau badai ini kadang bisa mengenyangkan manusia, tidak hanya benda tapi juga bisa manusia. Selanjutnya, hindari jendela dan benda terbang. Yang terakhir, simpan